itu oleh darah. Udah bilang pendekah? Udah. Shalom. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara terkasih? Luar biasa, puji nama Tuhan. Boleh sama-sama siang hari ini saya mengundang kita, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita siang hari ini. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Kami datang mengucap syukur Tuhan, terima kasih kalau kami datang, kalau kami boleh datang beribadah di dalam rumah-Mu. Kami boleh bersatu hati menaikkan pujian dan penyembahan kami, dan sama-sama di tempat ini Tuhan, kami mau bawa setiap hati kami. Kami percaya bahwa dalam ibadah-Mu kami siap untuk diberkati lebih lagi. Kami pulang dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau naikkan pujian syukur kami. Tuhan, Engkau bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Hadirat-Mu yang penuhi setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ada di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita yang percaya boleh bersama-sama katakan amin. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan haleluya bagi nama Tuhan Yesus. Siang hari ini kita sama-sama merayakan hari di mana Tuhan kita bangkit buat setiap kita, karena Dia sudah mengalahkan maut. Amin. So itu mari sama-sama kita naikkan pujian ini, kita katakan bahwa Dia Allah bangkit. Mari semua umat Tuhan kita bersorak memuji nama Tuhan.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kami datang mengucap syukur Tuhan oleh karena bukti kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami menerima anugerah dan kemurahan Tuhan atas hidup kami. Oleh karena Tuhan sudah menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami diperdamaikan dengan Tuhan. Kami mengalami mujizat Tuhan. Kami mengalami kebaikan Tuhan. Kami hidup dalam perlindungan Tuhan. Kami hidup dalam pemeliharaannya Tuhan. Semua oleh karena kasih dan pengorbanan Kristus dalam hidup kami. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Haleluya. Segala puji hanya bagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, setiap hari kami siang hari ini mengalami kebaikan, mengalami Tuhan di tempat ini. Engkau jawab setiap hari kami pribadi, pas pribadi siang hari ini Tuhan. Terima kasih.
bersyukur biarlah kehadiran kami di ruangan ini, di rumah menyenangkan. Biarlah ibadah ini menyenangkan gitu. Terpujilah nama-Mu. Kau hadir di sini Tuhan, Kau memberkati kami, Kau menegur, Kau menasehati, Kau memberikan kekuatan kepada kami. Bagaimana sebenarnya kami harus hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan beri Tuhan. Silakan Anda duduk. Shalom, saudara. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di sini, kepala, koordinator dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, dan seluruh pengurus dan siapapun yang boleh hadir. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, saudara. Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kalau saudara berkenan, kita boleh baca bersama-sama. Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kita boleh baca bersama-sama. Mari. 1, 2, dan 3. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. 2. Dia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan beli kain meditasi di Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana dia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Terus keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke bawah dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus sudah menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluk yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak tersamping di tempat yang lain dan sudah berbulung. Maka masuk oleh juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Terus sebab yang mengatakan bahwa dia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Ini adalah cerita awal bagaimana Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Dan kalau kita melihat kehidupan saya dan Anda, seringkali yang menceritakannya adalah kita sendiri. Tetapi beda dengan kebangkitan Yesus. Di sana ada saksi-saksi. Ya, di dalam pengadilan cukup dua saksi atau dua bukti yang membuktikan bahwa persoalan itu benar atau salah. Ada pihak yang tertuduh, ya, ada pihak yang menuduh. Dan nanti akan dibuktikan melalui hukum. Dan kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, bukan hanya Maria Magdalena saja yang boleh menyaksikan itu, tetapi Tuhan izinkan dan Tuhan tahu hukum dunia. Ada dua saksi, yaitu Petrus dan Yohanes. Bahkan di dalam kitab dalam saudara kita, nama mereka ada. Itu sudah cukup membuktikan bahwa kebangkitan Yesus itu sahih. Memang sahih. Ya. Jadi kebangkitan Yesus itu sah. Nah, kita melihat di sini, Maria Magdalena adalah orang yang melihat Yesus setelah kebangkitan. Orang yang pertama. Ya. Dia adalah orang yang pertama yang melihat. Coba kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan Yohanes pasal yang ke-20
ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan buat saudara. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, I have seen the Lord. Ini adalah satu berita Paskah yang sesungguhnya. Kalau saya dan Anda hanya sekedar menjadi orang Kristen, maka kita akan melihat hidup-hidup kita ini, hidup saya dan Anda kosong, tanpa pengharapan. Pagi bangun, kerja sampai sore, bahkan mungkin lembur sampai di rumah, makan, mandi, istirahat, baca koran atau TV, tidur. Itu berlangsung berpuluh-puluh tahun tanpa mengerti apa sih hakikat hidup dan tujuan hidup itu sendiri. Tapi Maria Magdalena menegaskan kembali kepada murid-murid. Dia menjadi pribadi yang memberi kekuatan kepada murid-murid. At the time, murid-murid itu tercerai. They didn't know what to do. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Bahkan even sebagai yang dianggap ketua para yaitu Simon Petrus, Alkitab mengatakan bahwa dia mengambil kembali alat-alat fishing atau alat-alat nelayan, alat-alat pancingan. Dan murid-murid lain bertanya kepada Petrus, what will you do? Petrus bilang, ya as usual, sama seperti sebelum kita mengenal dia. Dan dia, he's gone. Dia sudah pergi. Jadi ya sudah, kita lanjutkan lagi kehidupan kita. Saya mau katakan buat Anda hari ini bahwa kehidupan kita before and after the cross itu harus beda. Halo. Anda lihat kehidupan Petrus before the cross and after the cross sangat berbeda. Coba kita bandingkan kehidupan saya dan Anda. Kita introspeksi diri. Anda tidak perubahan. Jangan-jangan yang kita minta, ayo Tuhan, tolong lakukan ini ini COVID seperti sedia kala. Pertanyaannya ini, apakah Tuhan berkenan dengan kehidupan kita yang sedia kala itu? Belum tentu. Yang menurut kita dinormalkan kembali, bikin normal. What kind of normal? Normal yang macam apa gitu loh. Ya, kita maunya normal kembali. Tapi ternyata kehidupan kita yang dulu ini, a year ago, 1 tahun yang lalu, ternyata Tuhan bilang harus dirubah. Gereja, baca WA itu harus dirubah. Kalau ibadah gereja baca firman, bukan baca WA. Terus katakan, Tuhan kembalikan kehidupan normal, Tuhan including baca WA pada saat ibadah. Kita bilang itu izin Tuhan. Tapi tahu saudara, bahwa selain membawa kita dekat dengan Tuhan, selain juga mengangkat hidup kita lebih tinggi melalui peranan sama-sama, Tuhan mau berubah kita. Karena Dia tahu bahwa kita tidak akan pernah bisa masuk kerajaannya. Kita selalu bilang, Yesus yang telah menebus dia, menebus dosa dia, yang menyelamatkan dia. Tapi bagaimana dengan kehidupan kekal? Who believes? Firman Tuhan yang supaya yang percaya itu divided into two. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah menganugerahkan kata kasih dan grace, anugerah. Ya, Alkitab bilang sehingga Ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal. Ada kata itu supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa saudara? Hidup yang kalau tidak ada kata who believe, maka kita akan terima seenaknya. Tapi karena Alkitab bilang who believe, siapa itu? Orang-orang yang percaya. Dan orang-orang yang percaya punya karakteristik hidup yang berbeda dengan orang yang tidak percaya. Itu adalah orang-orang yang sudah convert gitu, orang-orang yang pindah dan sekarang mencela-cela Yesus. Seperti itu kita harus hidup. Kadang kita tidak mencela dalam bentuk perkataan, tapi dalam tindakan kita mencela Yesus. Dengan tindakan kita bunuh orang. Saya tidak pernah bunuh, Pak. Tapi ketika Anda tidak memberikan kesempatan mereka untuk hidup selayak Anda fitnah dia sehingga menghancurkan hidupnya, saya mau katakan Anda sedang membunuh dia.
Karena di belakang dia masih ada istrinya, di belakang dia masih ada anak-anaknya yang tidak ikut campur dan tidak bermasalah dengan kita. Nah, hal yang pertama untuk melihat Tuhan, I have seen the Lord. Siapa di ruangan ini yang berani berkata, saya lihat Tuhan? Hari ketika saya sakit COVID, saya tidak berani berkata bahwa saya melihat Tuhan. Tapi saya dibangunkan dia, saya dengar suara ini. Saya lihat itu cahaya sehingga saya tidak bisa melihatnya dengan jelas dia. Tapi saya tidak pernah berani berkata, I have seen the Lord secara fisik. But in the spirit, saya lihat Tuhan. Artinya apa, saudara? Jangan hanya bergantung kepada hal-hal yang bersifat fisikal, tapi saya dan Anda harus mengedepankan juga hal-hal yang bersifat spiritual. Karena spiritual itu sangat berharga. Tubuh ini nggak masuk kerajaan surga, saudara. Saya dan Anda memberikan makanan kepada fisik atau tubuh itu perlu ketika saya dan Anda hidup. Tetapi sesungguhnya setelah kita mati, yang naik itu adalah roh kita. Jadi tubuh ini fana. Nah, kenapa Maria Magdalena melihat Tuhan? I have seen the Lord. Kenapa dia dianugerahkan? Kenapa sesuatu yang indah itu melihat kemuliaan? Dan if you have seen the Lord, if you see the Lord, means Anda lihat kemuliaan. Hari ini Alkitab katakan, berbahagialah engkau yang meskipun tidak melihat in fisik, tapi Anda hidup dan melihat dia in the spirit. Anda melihat itu melalui rohmu. Anda dia beruntung, ya, dengan kasat mata dia lihat Tuhan. Maka yang jauh lebih penting hari ini, Yesus katakan demikian, dia menggenapi itu firman Tuhan, janji Tuhan, ya. Dia katakan apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Hal yang pertama yang saya mau bagikan buat Anda, coba kita lihat lagi ayat yang pertama di sini, ya. Khususnya di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama, saudara. 1, 2, dan 3. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis dia menjenguk ke dalam kubur itu. Coba kita melihat di Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang pertama. Coba baca sekali lagi supaya kita bisa melihat itu. Terus pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Berapa kali kita melihat dan nama Maria Magdalena disebut? 2 kali. Tapi kita lihat firman Tuhan yang lain. Matius pasalnya yang ke-27, Matius pasalnya ayat yang ke-27. Coba kita lihat pada saat Yesus mati, ayatnya yang ke-56, 55-56. Coba baca sama-sama. Matius pasal yang ke-27 ayat 55 dan 56. Yuk, baca sama-sama. Kita bisa melihat satu pengajaran dari Tuhan yang membuat hati kita dan hidup kita berkelimpahan. 1, 2, 3. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh. Terus itu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani. Ini in general. Kalau saya kasih contoh sederhana mudah gitu. Hari ini bahkan dari hari Jumat Agung, yaitu kemarin Sabtu Suci masuk ke Minggu Paskah, ini saya lihat, ini saya. Gereja ini penuh. Jumat penuh. Minggu penuh. Halo. And you are here. Jumat Anda di sini, Minggu Anda di sini. Ada 2 kali ibadah. Betul? Lihat, perhatikan juga. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh. Ada banyak iman kekristenan hanya melihat berkat dan hanya melihat kondisi senang. Tidak berani untuk terlibat. Alkitab bilang banyak perempuan
yang melihat hanya dari jauh. Banyak perempuan melihatnya dari jauh. Kenapa demikian? Because the death of Jesus, because of the crucifixion, karena salib. Mereka ini mengerti. Persamaannya dengan kita apa? Kalau kita lihat ada masalah, penderitaan, kita cuma dari jauh. Kasihan, komentarnya begitu. Kasihan. Kita lihat susah, kasihan. Masih ini. Yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea melayani. Tapi kalau kita lihat ayat di mana, coba kita baca sama-sama. Luar biasa. Ya, baca sama-sama. 1, 2, 3. Di antara mereka terkata Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Ini bicara tentang crucifixion. Crucifixion artinya penyaliban itu. Terus kita lihat ayat yang berikut saudara. Bukan hanya soal mati Yesus, tetapi bagaimana Yesus itu diturunkan dan bahkan dikuburkan. Kita lihat itu kembali di dalam Matius pasalnya yang ke-27. Matius pasalnya yang ke-27. Lanjut terus di bagian terakhir. Terus Matius 27 ayat 60 terus. Ya. Saya cari dulu sebentar, karena saya tidak mencatatnya. Kita lihat di dalam Matius, di situ dikatakan bagaimana murid-murid atau Maria ada lagi di situ, ya. Nah, ayatnya kan 61. Yuk baca sama-sama 1, 2, dan 3. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu, menjawab kepada mereka. Amin. Be closer and closer. Kapan itu? And God's gone. Ketika Tuhan itu rasanya berada seharian dengan kasat mata. Oleh sebab itu, kalau kita masuk dalam Yohanes tadi, pasal yang ke-20 ayat yang pertama, coba kita lihat lagi di sini. Jadi ada korelasi dan ada hubungan di situ. Ya. Pada hari pertama loh minggu itu. Terus sampai sekarang pagi benar. Udah siang-siang. Gereja jarang ketemu pagi. Jadi apa setuju? Tapi kalau makan siang, jadi kebutuhan Tuhan atau kebutuhan kita? Terus 3 hari masih sudah terang atau masih terang? Masih terang. Terus pergilah siapa? Maria Magdalena. Kubur itu dari yang melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Coba kita lihat lagi di bagian yang terakhir. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang berapa? 11. Ini baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis dia meninggal kubur itu. Hal yang pertama pasca itu terjadi dalam kehidupan kita dan kita rasakan. When God meets you, you are there. Hanya mau melihat Tuhan sederhana saja. Ketika Tuhan membutuhkan engkau, kita ada. Artinya mau jemaat 3 orang, ya Pak, ini saya ikuti perkembangan dulu di sini. Nanti berundang jam 3 sama jam 1 kayak begini. Itu saya masuk 3 orang. Saya pikir awal sampai selesai 3. Tidak pernah berubah seperti Yesus. Tidak. Yang lain apa saya tahu juga. Yang lain berjibaku. Ayo penuhi. Siapa yang dipanggil itu? Siapa itu? Joy. Anak-anak yang lain, singers, mungkin pujian. Saya dulu berpikir bahwa band di sini terlalu keras. Ternyata tidak. Karena ruangannya kosong, kedengarannya lebih keras. Tapi hari ini kita bisa melihat. Dan siapa yang akan menemukan
Gimana? Oh, kita terhormat Bapak Bu, bener. Angka-angka. Dan hebatnya 55 hamba Tuhan dari jam 9 sampai jam 5 kalau dia nggak ada jadwal dia dulu. Jadi kalau akhirnya dia lihat Tuhan, dia lihat kemuliaan jemaat bertambah, maka saya ingin berkata bahwa itulah yang makna sesungguhnya dari pastor. Kemana Anda ketika Yesus lapar? Kemana Anda ketika Yesus telanjang? Dia yang bilang itu. Kalau keluarga susah lari, kalau gereja susah lari, kalau gereja katanya minta-minta lari. Ini bukan urusan saya. Kalau ngomong pertemuan, aduh, katanya unholy. Oh, jangan ngomongnya begitu, dan jangan minta-minta kayak begitu. Padahal katanya supaya ada makanan di rumahku. Nah, kalau lagi senang terus datang beribadah, saya mau katakan buat saudara itu hal biasa. Coba kalau kita lagi susah, kalau kita nggak punya apa-apa, berani nggak Anda beribadah? Berani nggak masih mengeluarkan? Dan firman Tuhan firm mengatakan to give. Karena itu asas mula-mula dari kekristenan, to give. Anda lihat di sini tubuhnya, dia berikan itu buat kita. Jadi kalau kita merayakan Paskah, saya dan Anda harus ada pada saat Tuhan membutuhkan. Dia butuhkan apa? Mungkin harta kita, memang dia kaya raya, mahal, segala mahal. Tapi dia uji kita. Dia bilang kepada kita, bisa nggak memberi? Memberi di kala berkelebihan itu biasa, saudara. Oleh sebab itu Yesus kasih perumpamaan. Janda ini memberikan dalam kekurangan. Itu yang terbaik. Kenapa demikian? Karena dia sudah tidak punya apa-apa. Itu yang terbaik yang dia masih punya. Pasca bicara tentang pengorbanan. Pengorbanan di mana? Tadi saya ngomong sama Sofia bercanda. Tapi ternyata itu makna. Aduh, Pak Sofia, saya lihat ini. Di mana ada Sofia, di situ ada Yesus. Betul. Terus saya balik. Tapi di mana ada Yesus, belum tentu ada Pak Sofia. Setuju nggak? Terus saya tarik begini Pak Sofia, saya lihat ribut kita. Di mana ada kita nih? Yesus ada. Waktu amin kata Pak Sofia. Tapi ketika Yesus mengikut salibnya kita ada. And the church needs you. You are not there. Tapi ketika kita perlu, kita minta Tuhan hadir. Pikul salib itu sendiri kan? Kemarahan Yesus sampai copot dia bilang, bahu, bunda. Kita bisa bayangkan rupa manusia. Kalau kita pilih-pilih rupa manusia, dia tidak mempergunakan kesetaraan. Dia nggak pakai itu kuasa untuk menahan itu sakit. That's why dia bilang, kalau boleh lalukan zaman ini daripadaku. Karena dia tahu itu benar. Kalau ada orang yang berkata itu kaya, dia tidak mempergunakan kekayaannya. Dia tinggalkan itu kesetaraan sebagai orang kaya. Sama sebagai dengan budak, dengan buruh, dengan orang susah. Saya mau katakan itu hebat. Kalau ada datang beribadah terus ada dia sedang memberikan yang terbaik. Kita juga sedang berbohong karena sebelum kita datang ke gereja, bagian Tuhan dan bagian kita sudah ambil, kita sudah belajar. Karena di sini dapat awal dari Tuhan, terus langsung bisa berikan kepada Tuhan. Ayam tips. Kita pakai dulu untuk bayar utang, kita pakai dulu untuk cicilan, kita pakai dulu untuk kebutuhan. Lalu kan kita datang beribadah, terus kalau saat kita
ingin mempersembahkan sesuatu, kita berdebat dengan hati. Berapa yang pantas? Tuhan bilang, sepantasnya. Karena hidupmu sekarang adalah hidupku. Engkau hidup dengan hidupku. Dan tubuh, jiwa, dan roh Yesus itu sekarang, itu priceless. Ada harga. Bertobat kita kalau kita pasti berhitung kepada. Suatu hari saya dibuktikan oleh anak Tuhan juga, jumlahnya banyak. Saya kumpul-kumpul uang, hingga akhirnya cukup. Tapi karena anak Tuhan ini bilang, saya mulai ikuti. Nah itu juga teman saya. Sehingga akhirnya sampai akhir uang saya hilang. Ini jumlahnya banyak. Pelayanan bertahun-tahun. Saya kumpulkan itu untuk beli rumah, cicilan rumah. Sesuai dengan janji Tuhan kepada saya, aku akan memberikan ke rumah. Dan dipuji dalam pujian. Uang saya nggak kembali. Jumlahnya bagi saya banyak, 1 miliar. Nah terus saya tanya dengan istri saya, jadi bagaimana? Istri saya juga bilang, saya tidak tahu. Kamu aja telepon dia, kamu aja. Ditanya oleh istri saya tadi, jawabannya A, B, C, D sampai Y, karena Z itu milik Tuhan. Tak. Ini istri saya ada dalam satu kesimpulan, ya, ini dia udah bangkrut. Dia bangkrut, tinggal bangkrut. Where's my money? Istri saya bilang, dia nggak tahu. Dia nggak bisa mengembalikan. Saya diskusi dengan mama saya. Saya bilang sama mama saya, itu saya kasih itu kok. Apa yang nggak kembali pada dia nggak tahu. Mama saya kasih jawabannya yang melegakan hati saya. Kalau kau sudah percaya dan berani, kau meminjamkan uang bahkan, termasuk kau juga harus berani untuk tidak dikembalikan. Wah, rasanya saya nggak bisa terima. Tapi di situ saya lihat bahwa ini memang salahku. Saya ada di situasi seperti itu. Ya sudah, saya bilang sama istri saya, maaf. Kalau memang itu juga saya lakukan dengan istri saya. Saya hanya bilang begini, kalau memang dia diberkati, dia mengembalikan, ambil menjadi bagian. Tapi kalau dia tidak mengembalikan, karena dia tidak diberkati, apa-apa, saya akan lunas. Nah, hal yang seperti ini sulit. Saya bahwa ada orangnya di tengah-tengah, apabila dan bapak-bapak itu, kayaknya saya mensikat, ya. Kali aja firman, bayarlah hutang ini. Itu mata terus biar begitu. Besok kalau tidak dikutuk oleh Tuhan, saya lihat dia timbul belas kasihan. Saya tak ngomong tentang uang apapun materi. Saya bicarakan tentang pengampunan. Bagi saudara yang sudah melihat Tuhan, dia bisa mengampuni. Mungkin dia di tengah, amin, mungkin. Itu saya turun, saya bilang sama istri saya, dia satu hari ada di tengah. Takut tadi. Lama kalau saya sudah ajak makan, nggak mau pagi-pagi makan, nggak ajak makan dia apa pun. Begitu doa berkat saya amin, tapi dia udah sampai di pintu, ya bukan melarikan diri, karena selama ini sudah melarikan diri. Saya bilang sama istri saya, kejar, telepon, istri saya telepon. Mau kemana? Dia ada urusan. Kamu lihat aja. Kamu lihat aja. Oh iya, iya. Dia mau. Kita duduk di rumah makan satu tempat, ngobrol dia, saya, istrinya, istri saya, anak-anaknya dan anak-anak saya. Kami makan, saya tidak ngomong satu sen. Kita bicara
Bahkan ketika selesai makan, saya bilang sama istri saya, apa ya? Dia jangan Pak, enggak, saya ajak makan. Dalam hati ada keinginan bilang, atau bukan? Hari makan ingat jutaan gitu, udah potong lah. Masih ada 9 tahun sampai tahun. Pulang, nggak ngomong apa. Cipika-cipiki pulang di mobil, anak-anak saya. Kalau yang ngomong kamu, istri saya bilang, tadi ngomong tuh, jadi saya tinggal masuk. Kalau kita punya berkat, kita ngomong berkat, mudah. Tapi kalau lagi kita diambil gitu kayaknya, ya. Dan percaya nggak? Sampai hari ini saya nggak tahu, tapi Tuhan membantu. Ini Pak, orang seperti itu pendeta kok ngomong tentang kita, tapi kita jadi pelaku kan? Dan aja gitu. Ada orang tiba-tiba telepon saya, bilang pendeta, saya nih dari dari keluarga saya terima warisan, yang mau jual saya, doakan Pak Pendeta. Supaya kalau saya jual, saya beri Tuhan yang Pendeta. Berjual, dia berikan saya 1 miliar lebih cash. Itu saya belum sentuh, saya udah ingin. Wow, takut tuh. When God needs you, you will do. Jika dia sedang ada dalam keadaan telanjang, kelaparan, ada di situ. Kalau melayani Tuhan di tempat ini, itu ada di Tuhan. Jangan mati teliti. Amin. Kata orang Inggris itu posisi, ya, sangat detail. Kalau manusia dikurangi, dibagi. Kalau Tuhan kali dan tambah, selalu kali tambah, pengurangannya harus. Saya bersaksi kebenaran. Dan yang kedua terakhir, ya. Coba kita lihat terus di ayat berikut, saudara. Ada kata-kata di situ di Yohanes 20, ya, tentang, coba kita lihat di Yohanes 20 ayat yang ke 14 atau 15. Mari. Ayat 14 bilang begini, sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Wow, ya. Jangan bilang bahwa menyedihkan ini Maria Magdalena, tidak. Tapi begini saudara, duka cita yang terlalu mendalam seringkali ini menghalangi mata rohani kita. Amin. Ya. Karena kesel, marah, kecewa, kehilangan, tersakiti, hal-hal yang seperti itu seringkali ketika pertolongan Tuhan itu datang terhalang. Frustrasi, pernah dizolimi, dia dizolimi, saya terzolimi. Padahal kalau ditanya kata dasar dari bahasa Arab, kata apa? Kita pakai itu, saya terzolimi, saya sakit hati, saya kecewa dengan Pak Gembala, saya kecewa dengan hamba Tuhan, aduh saya nggak bisa lagi pergi beribadah ke gereja. Kedukaan yang mendalam seperti itu seringkali menghambat berkat Tuhan. Nggak bisa lihat tuh kemuliaan Tuhan, tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dia tiap hari ngobrol sama Yesus, berjumpa dengan Yesus. At that time, pada saat itu dia lihat penolongnya sudah pergi. Dia nggak bisa lagi mendapatkan pertolongan orang yang dia bisa berkeluh kesah. Kita boleh bersedih, saudara, tetapi bukankah sukacita yang datangnya daripada Tuhan itu melebihi duka cita kita, melebihi kehilangan kita. Saya bilang waktu mama saya dipanggil Tuhan, saya nggak akan pernah bisa melayani. Saya bilang sama keluarga saya mundur. Udahlah, rasanya kok Tuhan tuh cheating on me. Tuhan, Engkau mengambil hartaku yang terbaik, terindah. Tapi ketika
saya selesai, Tuhan datang kepada saya dan bilang begini, pilih dari keluarga untuk bersukacita. Seluruh keluarga saya yang bertokin kepala, adik saya bertokin kepala di tembok, tapi saya tahu pasti ada ukuran. Saya nggak terlalu kecil karena nggak berdarah. Saya lagi sedih, tapi saya harus kumpulkan mereka. Saya tegur, saya satu-satu, mereka juga mungkin agak kaget. Kenapa orang yang katakanlah sangat dekat dengan ibunya bisa ngomong begitu? Ini juga karena kekuatan dari Tuhan. Dan karena saya alami itu, saya kembalikan kepada Anda. Kalau Anda tersakiti oleh seorang atau banyak orang, jangan buka cerita itu selalu mendalam. Jangan bilang the end of my life. Harusnya bilang the beginning of my life. Di situ kita bisa melihat Tuhan yang kita andalkan. Sehingga akhirnya Yesus masih berkata-kata gitu, apa yang kau cari, mother? Yesus tahu itu adalah Maria Magdalena, tetapi dia tidak sebutkan juga. Saya mau katakan juga buat Anda, kalau buka cita itu sampai masih ada di situ, maka Tuhan juga bukan berarti dia tidak memiliki kuasa, tetapi dia celingkan dulu mata kita. Ibu, mengapa engkau menangis? Kenapa Yesus nggak cepat-cepat? Saya mau katakan bahwa saudara, kita juga maunya cepat-cepat ditolong oleh Tuhan at the first glance, at the first chance, dalam kesempatan yang pertama. Kalau terus ditolong dalam kesempatan yang pertama, saudara, saya mau katakan juga kepada kita, kapan dong iman kita bertumbuh? Kapan kita bisa bertumbuh dan mengakui dan I have seen the Lord? Kalau tidak melalui ujian, pencobaan, proses, kapan gereja ini bisa bertumbuh? Dan saya yakin sampai satu hari jebol itu dibilang. Amin. Karena cara Tuhan saya dan Anda tidak bisa membatasinya. Amin. Nah, kita lihat sekarang, meskipun online itu ya, saya ditawarkan untuk juga menjadi gembala online. Saya tidak dibangun dengan menjadi gembala. Gembala saya Tuhan Yesus dan Bapak ini. Saya bukan sombong untuk bilang saya setia. Sampai hari ini puluhan hamba Tuhan yang ada dalam saya sudah punya gembala. Gembala yang pertama saya bilang ini udah mati. Udah mati baru kita berdua dia. Kita tabung. Kalau mati boleh dong, ya kan? Katanya cerai mati boleh meninggal, kan gitu. Ya, kepala saya sudah mati, itu kepala saya sekarang bahaya. Saya pernah di mana-mana dengan orang tahu. Saya adalah apa namanya bawa pembalas bapak beranak maju. Maka beliau ini selalu bilang begini, melayani kemana-mana, pergilah kemana-mana. Saya tidak batasi. Itu Yohan masih muda terus melayani. Tapi kalau lagi kosong, kita tinggal pulang kampung. Untungnya sudah tanya Bapak ini, ya, pelayanan di mana dari lulus sampai 30 tahun, kenal Bapak ini. Dalam keadaan suka duka, pelayanan bukan hanya pada saat saya senang, dalam keadaan saya menderita, saya bersedia terus. Mungkin saya salah satu dari hamba-hamba Tuhan yang masih melayani di tempat ini, dan ketika dari awal dipanggil oleh Tuhan dari pendeta luar itu semakin bergabung. Jadi saya tutup firman, ada penderitaan, tapi jangan berhenti di penderitaan. Hapus itu dengan sukacita. Lihat ayatnya, yuk kita baca. Yuk ayat 15. Ayo tutup firman Tuhan. Kata Yesus kepada the mother of church, gitu ya, church. Jadi ibu di sini buat saya dan Anda, kenapa kamu nangis? What are you looking for? Siapa yang Anda cari dalam hidup ini? Halo, Maria cari Yesus yang mati. That's the point. Maria lupa bahwa Yesus berkata, hari ketiga aku menang. Amin. Jadi ketika dia lihat mayat Yesus tidak ada, kesalahan mendasar, she came
to the tomb, dia datang ke kubur itu hanya menemui Yesus yang mati. Ada kitab yang mendukung bahwa dia datang untuk menjumpai Yesus yang hidup, the living Jesus? No. Orang dia sudah bawa barang, no. Betul? Untuk melabur, membersihkan kubur itu. She didn't say. She didn't know. Oh, Yesus sudah bangkit. Hari ini saya mau katakan buat saudara, ketika Anda datang beribadah, carilah Yesus yang hidup. Amin. Amin. Bukan Yesus yang mati. Yes. Amin. Amin. Karena nanti usahamu akan hidup, bisnismu akan hidup, keuanganmu akan hidup, keluargamu akan hidup, kesehatanmu akan hidup. Wah, dia menyampaikan kita adalah penunggu utama. Kurang ajar. Kalau kamu datang di belakang saya, ya di dalam kesamaran, di kamar, saya kan pasti tahu itu suara dia. Masa saya bilang, ini tukang taman Ciputra. Ya Bapak ini tersinggung, aku man. Yakin, the living Jesus dia bilang penunggu taman. Seringkali pertolongan Tuhan kita nggak lihat karena kesedihan kita mendalam, luka cita kita mendalam. Akhirnya nggak aja kita. Oh itu orang karena ditolong karena pakai pesugihan. Kalau dia dapat jodoh karena suka main dukun. Kalau kita nggak main dukun juga kita bisa kalah. Saya nggak main dukun. Istri saya tuh adiknya jenderal, bintang 2. Dokter juga datang ke rumah. Dan 5 daripada saudara itu menikah dengan orang-orang hebat. Pemilik hotel, pemilik semua. Mereka datang dengan BMW 728i. Zaman dulu tuh ya model terbaru. Terus nomor polisinya B728i. Semuanya pakai I. Turun dari bajai, bos. Antara ini udah turun dari bajai. Saya berhenti 500 meter. Karena saya tahu ini udah panas semua. Karena bajai. Tuhan itu orang-orang pacar-pacar dari saudara istri saya. Gimana bos? Yuk pegang saya punya paha. Panas bos. Saya akan puasa Allah. Mana saya akan puasa Allah? Mereka nonton di tempat-tempat hebat. I didn't have enough money. Saya cuma bilang, saya mau ngobrol. Saya cuma mampir sebentar. Mereka pulang jam 10, saya masih ada di situ. Katanya sebentar. Saya malu, tapi hari ini sudah. Ya, satu dari mereka adalah majelis tinggi dari satu partai besar Indonesia. Saya suruh masuk ya. Jadi salah satu anggota penasehat. Saya mengenal. Dia lihat saya sekarang, dia konglomerat. Tapi dia lihat saya, bos! Dia panggil saya bos. Dia panggung dulu, bos! Saya jawab, dulu saya sekarang sejajar. Kenapa? Suka cita ini. Saya tahu siapa yang mengambil saya. Dia kalau ketemu saya, bos, gimana kamu? Jemaat bagaimana? Untung juga. Ini berbeda iman dengan kita. Dia sudah lah ya. Karena dia dulu stroke, dia minta seorang dokter terkenal mantan menteri kesehatan, kebetulan sahabat istri saya. Jadi kita bawa, dia disembuhkan dari stroke. Berubah lagi penglihatan yang terhadap kita. Wah, kita masuk ke Tuhan. Nyerahkan dan melanjutkan Tuhan. Ya, tutup. Dia tutup benar. Biasa. Oh, luar biasa. Cepat ya merespon. Nanti kita bicara di belakang. Gimana Tuhan letakkan dia terus? Yang 16 tutup deh, tutup. Terus 16. Maria, amin. Saya buka sedikit ya supaya anda lihat ekspresi saya. Yesus sudah bilang begini, tandanya bertanda baca atau tanda seru? Seru. Jadi harus supposed to be said like harus dikatakan
Marie, Marie, dengan emphasizing, Marie. Ya, kalau istri kita nggak dengar gitu pakai, Ma. Ya, mana? Ada orang sudah apa namanya kalau kita buat apa ya? Keker. Dia nonton bola. Udah kalau jauh, saya ngomong sama teman-temannya, itu saya punya sahabat di luar, namanya itu jauh. Dia panggil Pak, Dode, nggak dengar, jauh. Terus sahabatnya satu pakai, dia dari pakai keker, dia lihat itu Joni itu dekat. Sombong aja, tetapi panggil kan sudah menang. Maria, Yesus bilang, Maria. Maria langsung dia ke belakang, dia hubungan. Dia tak pernah hilang mengenal dia untuk berkata Yesus. Saya dan Anda tidak boleh hilang. Perkataan itu dari hidupnya, meskipun kita ada dalam sesaat. Sukacita membawa kita untuk mengenal suara Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah pesan Paskah ini membawa kami ke dalam satu ekspektasi yang lebih membawa kami dalam satu perubahan. Kami bisa merasakan di dalam kehidupan kami ke depan. Kami yakin dan percaya ada janji Tuhan yang dipakai terkait seluruh jemaatmu, keuangan finansial, kesehatan, sudut jiwa dan keluarga mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, komunitas mereka, keluarga inti mereka, keluarga besar di mana dan mereka berada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Baik, puji Tuhan, kita telah diberkati dengan khairat luar biasa saja melalui firman yang ditaburkan oleh hambanya, dan saya percaya firman Tuhan tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Biar Tuhan terjemahkan, meletakkan dalam loh hati kita masing-masing, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Karena Tuhan telah memanggil Anda, Tuhan telah memilih Anda, Tuhan telah menetapkan Anda dan mengampuni Anda, dan saat ini kita menjadi kekasih Tuhan, anak-anak Tuhan. Berbicara anak-anak Tuhan mendengarkan suara orang tuanya. Berbicara kekasih yang anak saya kasih mendengar suara bahkan hembusan nafas sekalipun yang diekspresikan oleh hambanya. Dan biar Tuhan memberkati hambanya dengan khairat luar biasa jahat, hidupnya, keluarganya. Dia akan melihat sampai anak cucu, cicit, bahkan buyut dipakai Tuhan. Kenapa saya katakan itu? Biar termateri dalam kehidupan kekasih Tuhan, siapapun anak saya. Sebab janji firman Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi mencintai Tuhan, berkat Tuhan akan mengalir sampai anak cucu cicit buyut, turunan keempat, turunan ketujuh, selama garis turunan itu terus memuliakan dan percaya Yesus Kristus Tuhan yang juru selamat kehidupan Tuhan saya. Dan mari kita persiapkan kepada kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus yang suci. Yakini, imani, percaya bahwa ini bukan hanya sekedar tanda materai, tapi orang beriman, Roma 1 ayat 17b, orang benar hidup oleh karena iman. Kita terima tubuh dan darah Yesus, meyakinkan Anda dan saya, sehingga dalam masa pandemi COVID-19 kita tidak pernah berjalan seorang diri. Tuhan menyertai seorang saya. Tuhan menuntun perjalanan kehidupan saya. Dia membawa kita keluar lebih daripada pemenang dalam nama Yesus. Tim pemuji bantu saya angkat pujian. Yang belum dapat perjamuan boleh angkat tangan. Teman-teman nama Tuhan yang lain akan membantu. Yang belum dapat saja. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur.
pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terimalah tubuh dan darah Yesus. Terimalah tubuh dan darah Yesus. Terimalah tubuh dan darah Yesus. Baik Anda dan saya, kita dalam saat ini dalam ibadah Paskah. Yakini, imani, percaya kuasa kebangkitan itu benar-benar bukan hanya Anda dengar, bukan hanya Anda tahu, tapi alami. Saat ini Yesus Tuhan dan Juru Selamat saudara saya. Tadi dia katakan dia bukan hanya ada di kuburan. Memang dia telah mati untuk saudara saya, untuk dosa kutuk saudara saya. Tapi Anda dan saya juga matikan setiap kutuk dosa saudara saya bersama Kristus. Sehingga dosa tidak berkuasa, tapi kuasa salib nyata. Tapi tidak berhenti sampai situ. Hari ini, pasca saat ini, imani percaya. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai Maranatha. Tapi ada nanti. Saat ini, kata firman Tuhan Matius 28 ayat 7. Yesus yang Anda saya sembah, yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus, dia tidak ada di antara orang mati. Tapi dia telah bangkit di antara orang mati. Dan kehidupannya saat ini termater dalam hidup saudara saya. Karena dia berkata Matius 28 ayat 20, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa dalam kondisi keadaan apapun juga. Tuhan yang hidup, yang tidak pernah berubah kuasanya, menyertai hidupmu, keluargamu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, kesehatanmu, masa depanmu. Dia yang memberkati saudara saya. Dan itulah doa kerinduan hambamu bagi seluruh jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini. Anda menerima kuasa kebangkitan, menangkan suamimu, menangkan istrimu, menangkan keluargamu, sanak familimu, melalui hidup Anda dan saya. Bawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus, yakini, imani, percaya. Aminkan, Tuhan mau pakai anak saya dengan khairat luar biasa dan nambah lepaskan dan matraikan. Dia berfirman Matius 16 ayat 19 bagi saudara saya, dia berikan kunci kerajaan surga. Waktu Anda aminkan saat itu, tergenapkan. Apa yang Anda ucapkan perkataan, terikat di dunia, terikat di surga. Karena Tuhan mendekati anak saya, Matius 28 ayat 18. Segala kuasa di surga, di bumi, kata firman Tuhan, alam maut. Tuhan katakan, sudah diberikan padaku. Dan saat ini Tuhan tawarkan berikan bagi saudara saya. Sehingga kita bukan jemaat yang biasa-biasa. Ya, gereja ini yang Tuhan titipkan, Victorious Family Ministry, 15 Maret 1962. Saat itu Tuhan izinkan dengan kendaraan untuk mengenapkan visi Tuhan. Tempat itu Tuhan kata inilah kendaraan yang dipakai, yaitu dengan gereja GBRM saat itu. Ditabiskan 15 Maret 1962. Tapi pada waktu saat itu Tuhan kata sudah waktunya untuk mengenapkan visi Tuhan Victorious Family, keluarga yang berkemenangan. Kendaraannya harus diganti dengan apa? Visi, yaitu dengan gereja GBI Victorious Family Ministry. Tetap memang dalam pengembangan saya. Hanya kendaraan saat ini, Tuhan katakan kendaraan ini sudah tidak perlu digunakan lagi, pakai kendaraan yang sesuai dengan visi yang Tuhan berikan. Jadi saya bagikan, Anda dan saya, rindukan keluargamu dimenangkan. Sanak famili. Dan kalau itu ada menjadi bagian saudara saya, yang lainnya akan menyertai. Tuhan memperlengkapi, dan Tuhan akan berkati dengan khairat luar biasa. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Di tangan hambamu saya menerima saat ini Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah, luar biasa Tuhan kan, sebab bagi Allah tidak ada mustahil. Apa yang Anda rindukan, apa yang Anda dambakan, rumah tangga punya masa depan yang luar biasa, usaha bisnis kehidupan Anda dan saya yang luar biasa, apapun pelayanan Anda dan saya yang luar biasa, tergenapkan kata firman Tuhan. Matius 9:29b, terima terjadi sesuai iman. Kalau Anda beriman, saat ini Tuhan yang hidup, kuasanya dia mau nyatakan berikan, wujudkan dalam hidup saudara, akan terjadi melalui gereja Tuhan dan kepala gereja saudara saya, bukan saya, bukan teman-teman kasih, tapi tetap Yesus Kristus, kepala gereja saudara saya. Dialah gembala agung saudara saya. Kami hanya menjadi kawan sekerja Tuhan. Pastor Johan hanya menjadi teman kawan sekerja Tuhan untuk memenangkan jiwa dalam pelayanan dimanapun dia berada. Tuhan mau pakai dengan khairat luar biasa saja. Begitupun Anda dan saya, Tuhan mau pakai dengan khairat luar biasa saja.
Anda baca, renungkan, hayati firman Tuhan. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Anda tidak punya roti yang tidak beragi, tidak punya anggur, tapi ada Anda mungkin, yaitu saat ini Anda ada kue, biskuit, ada teh, sirup, atau mungkin air putih sekalipun. Tapi dengan iman, Roma 1 ayat 17b, orang benar hidup oleh karena iman. Kita beriman melalui tubuh dan darah Yesus, kita telah dikuduskan, diberkati. Bahkan saat ini anak saya dimateraikan jadi anak kasih Tuhan. Kita angkat roti tinggi dari kepala. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami panggil dan kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami. Saat ini kami mengangkat roti tinggi di atas kepala. Kami tahu, kami sadar ini roti yang tidak beragi. Di waktu kami makan, kami benar-benar merasakan roti. Tapi sebagai orang percaya, firman Tuhan katakan, Roma 1 ayat 17b, orang benar hidup oleh karena iman, dan inilah iman kami dalam Kristus Yesus. Bapa, ubahkan roti ini menjadi tubuh Yesus yang terpecah-pecah oleh karena dosa, penyakit, kutuk, kemiskinan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, dendam, kebencian, kebangkrutan, kemiskinan, segala hal yang tidak berkenan. Kami percaya melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah ada kuasa pengampunan, kuasa pemulihan, kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan, kuasa kesembuhan, kuasa mujizat, berkat, kekayaan, keberhasilan, keberuntungan, sukacita, damai sejahtera. Itulah bagian dalam perjalanan kehidupan kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, karena kami punya Tuhan yang hidup menyertai hidup kami. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, dijauhkan pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam hari ia diserahkan, ia mengambil roti itu, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Makan dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita makan dengan iman percaya. Dalam nama Yesus. Glory, hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, apabila Anda saya datang ke tempat ini dengan sakit penyakit, apapun sakit penyakitmu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagi para pemirsa dimanapun Anda berada, Anda datang dengan apapun masalah persoalan pergumulan, Anda sedang memulih sanak famili keluarga yang terbaring di rumah sakit, luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada, Tuhan yang sama ada di tempat ini. Tuhan yang sama ada di tempat kekasih-kasih Tuhan dimanapun Anda berada, sedang terpapar sakit penyakit apapun juga. Bagi Bapa di surga, Lukas 1 ayat 37, sebagaimana firman Tuhan tadi katakan, tidak ada yang mustahil. Tapi bagi Anda dan saya sebagai orang percaya, Markus 9 ayat 23b, tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya. Dan terima terjadi sesuai imanmu. Matius 9:29b, terima terjadi. Iman yang mana? Iman berkemenangan, iman kesembuhan, iman keberhasilan, iman sukacita, iman damai sejahtera, iman kebangkitan menyertai hidup anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Itulah doa permohonan permintaan hamba. Letakkan tangan kirimu di dada, bahkan di sakit penyakit yang Anda ketahui dimanapun mereka berada lebih dari satu tempat, letakkan tangan kirimu di dada dan imani percaya itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus yang berfirman, oleh karena bilur-bilurku saudara saya sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Kesembuhan menjadi bagian orang percaya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
Bahkan Anda datang dengan masalah kehidupan rumah tangga, masalah suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, masa depan rumah tanggamu, masa depan rumah tangga anak-anakmu, masa depan studi anak cucu cicit saudara saya, masa depan usaha, bisnis, pekerjaan, pelayanan saudara saya. Bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Dia rindu menolong. Letakkan tangan kirimu di dada. Imani percaya, itulah tangan Tuhan yang sedang melawat, menjamah, menolong, memulihkan, menyertai hidupmu, keluargamu, sehingga rumah tangga yang mengalami, mendekati, hampir kehancuran, kepahitan, ketawaran, bahkan segala sesuatu sudah penuh dengan kekecewaan. Dalam nama Yesus, biarlah pada hari ini kuasa kebangkitan dalam ibadah Paskah ini mereka dipulihkan, kami dibenarkan, kami dikuduskan, kami dilayakkan, dan damai sejahtera sukacita sebagaimana Tuhan merancangkan. Rumah tangga kami diberkati, masa depan kami diberkati. Oh Tuhan, anak cucu kami diberkati, usaha bisnis kami diberkati, pelayanan kami diberkati, dan melalui hidup kami kembali Tuhan banyak jiwa memuliakan dan menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat sebagaimana Engkau izinkan. Jiwa-jiwa kembali, Tuhan kembalikan. Engkau berkata, barat, timur, utara, selatan, jangan tahan-tahan anak-anakku, anak-anak laki perempuan, kembalikan semua hanya untuk hormat kemuliaan kebenaran kalian surga dalam gereja Tuhan, karena Engkaulah kepala gereja kami, Engkaulah gembala agung kami Tuhan. Kami mencintai Engkau, sebab Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan. Dalam nama Yesus, itulah doa, itulah kerinduan hamba. Kita angkat cawan tinggi di atas kepala. Kita berdoa dengan iman. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengangkat cawan ini. Kami tahu cawan adalah darah Yesus yang telah menyucikan, menguduskan, melayakan. Darah yang tertumpah di Golgota. Melalui cambukan-cambukan yang melewati dan Via Dolorosa dan diakhiri di Golgota. Tapi tidak berhenti hanya sampai situ. Pada Minggu pagi Paskah saat ini, kuasa kebangkitan menyertai anak-anak Tuhan. Melalui dia datang menjadi manusia, dia mati bagi manusia berdosa untuk dosa seorang saya. Tapi dia juga bangkit dan kuasa kebangkitan menyertai hidup seorang saya. Bangkit bersama Yesus dan dia telah naik ke surga di sebelah kanan Bapa di surga. Menjadi pembela seorang saya, Roma 8 ayat 34. Menjadi perantara seorang saya di depan Bapa di surga, Roma 8 ayat 26. Menjadi pendoa syafaat seorang saya di hadapan Bapa di surga, Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Dan Yesus yang sama saat ini sedang menyediakan tempat yang terbaik, terindah, rumah yang terbaik yang tidak pernah ada sebelumnya dan sesudahnya, yaitu surga untuk seorang saya, Yohanes 14 ayat 2. Tapi segera dia ada di ambang pintu untuk datang sebagai hakim di atas segala hakim bagi orang di luar sana. Tapi bagi jemaat Tuhan, gereja Tuhan GBI Victorious Family Ministry, dia datang sebagai mempelai pengantin pria. Dan Anda dan saya telah dimateraikan jadi mempelai pengantin wanita. Sebagaimana Matius 25 ayat 11, dan waktu 5 wanita yang bijak, yaitu jemaat GBI Victorious Family Ministry, diadakan sekejap Tuhan. Sangkakala Allah yang dibunyikan, malaikat Allah berseru, saat keempat 16. Anda akan melihat mati yang dalam Kristus terlebih dahulu dibangkitkan, dan kita semua diubahkan dengan tubuh kemuliaan yang baru, menyongsong Yesus Kristus di awanan kemuliaan, dan Bapa di surga mempersunting selesai dalam Kristus Yesus, makan seperjamuan, muka ketemu muka, supaya di mana Yesus berada, kita ada bersama dengan Dia dalam kekekalan. Yohanes 14 ayat 3. Bukankah cawan darah Yesus? Minum dengan iman, terima, terjadi sesuai iman. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur dan terima kasih karena kuasa Paskah saat ini mau menyertai dan termakai dalam hidup kami. Bahwa benar hidup kami bukan kami lagi, tapi Kristus yang hidup dalam kehidupan kami Bapak. Dan hidup yang kami hidupi dalam daging ini, hidup karena iman oleh karena-Mu Tuhan. Kuasa kebangkitan menyertai kehidupan kami. Galatia 2 ayat 20 dan Roma 8 ayat 37. Pada akhirnya selalu kami tetap keluar lebih daripada pemenang dalam nama Yesus. Sebab itu yang Kau kehendaki, inginkan, dan kami tidak dapat membalas, tapi satu perkara dapat kami melakukan, kerjakan dalam pertolongan kasih anugerah Bapa di surga dalam karya kuasa Roh Kudus. Kami persembahkan hidup-Mu yang kudus, hidup kami yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu, biar itu dapat merupakan rangkaian ibadah kami yang sejati. Sampai Tuhan izinkan kami berjumpa muka dengan Engkau pada waktu Tuhan. Dalam nama Yesus, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih.
Puji Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan oleh Pastor John Wendong. Tuhan Yesus memberkati, dan perjamuan kudus oleh Bapak Gembala. Mari sama-sama kita akan siapkan setiap persembahan kita. Dan seperti biasa di minggu awal, di awal bulan, di minggu pertama, kita akan sama-sama menyiapkan setiap persembahan kita. Ada 2 persembahan, yang satu persembahan seperti biasa, dan untuk setiap buah sulung atau persepuluhan saudara bisa taruh di amplop warna putih. Dan mari sama-sama kembali kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, kembali kami dikuatkan melalui firman-Mu, kembali kami diberkati Tuhan. Saatnya kami memberikan setiap persembahan kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami, dan kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kami beri dengan sukacita hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari sama-sama sambil kita memberikan persembahan, kita saksikan informasi dari multimedia. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita dalam doa berkat. Baik, mohon maaf mungkin ada kesalahan teknis. Ya. Memang Radio Pipa SSK kami kembali terus adakan non-stop 24 jam, ya, setiap hari. Kenapa? Karena salah satu visi Tuhan Anda sebelum bertanggi Yesus Matius 24 ayat 14, janji firman Tuhan bahwa Injil harus diberitakan sampai seluruh pelosok tanah dunia. Ya. Dan saat ini melalui Radio Pipa, mari kita semua Tuhan pakai untuk memberikan Injil melalui hidup anak saya. Kita yang terbuka. Dan satu, ya tadi dikatakan Anda bisa mungkin apa restoran atau apa saya punya sandi, pokoknya sarana itu kita siapkan 24 jam. Jadi ada pasal doa di firman, tiap kali ada pujian, macam-macam hamba Tuhan ada di situ, ya, pengumuman dan sebagainya, semua hanya untuk mengenai Tuhan. 24 jam semua adalah berbicara mengenai Tuhan. Bersyukur, dan tadi kita minta nanti, kita feel nanti untuk ada di Jakarta bangkit sembilan Pak. Kalau ada Tuhan, kita telah pakai dengan heran luar biasa, Tuhan. Jadwal betul nanti selama itu kalau nggak ada pelayanan luar ya betul. Tapi kalau ada jadwal bisa, tapi kalau ada pelayanan nggak apa-apa. Tinggal informasi nanti bagian sekretariat. Yang penting tetap untuk pelayanan pekerjaan. Ya, jadi nanti kita minta nggak tahu jadwal
yang ngaku mana ada. Suaranya istrinya tadi ada dengar. Oh, di sana suaranya kedengeran sih, saudara. Orangnya tadi nggak kelihatan. Baik, kita satu dua. Kami bersyukur dan terima kasih kebaikan, kemurahan, kasih, anugerah berkat Tuhan telah menyertai ibadah yang boleh ada hanya karena kemurahan, kasih, anugerah berkat Tuhan. Jemaat yang Engkau titipkan, rekan sekerja Tuhan yang Engkau izinkan ada di tempat ini. Engkau yang mengantar, Engkau yang menetapkan, Engkau yang memilih, dan biarlah Tuhan Yesus digenapkan dalam 15-16. Engkau panggil, pilih, tetapkan, karena Engkau punya rancangan-rencana yang indah dalam hidup mereka. Engkau akan pakai mereka dengan cara luar biasa saja di dalam keluarga mereka, dalam usaha mereka, pekerjaan mereka, komunitas, bahkan dimanapun mereka berada. Tuhan menyertai, pakai dengan cara luar biasa saja. Apapun yang mereka lakukan, kerjakan, berbuat, oh Tuhan Engkau memberkati dengan cara supaya firman Tuhan digenapkan Matius 3:18. Kamu akan melihat perbedaan yang nyata. Jemaat-jemaat anak kekasih Tuhan yang mereka berikan dedikasi lintas semata-mata bagi kemuliaan namamu, ada perbedaan yang nyata. Engkau melindungi, menjauhkan dari sampar sakit penyakit apapun juga. Engkau luputkan mereka Bapa. Mazmur 91:14b. Dan Engkau membentengi hidup kami Bapa. Oh, Mazmur 91 ayat 14b. Bahkan dengan Sakaria 2:5b, Engkau berkata, tembok api kemuliaan Allah Bapa di surga memegangi hidup kami, rumah tangga kami, usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami, masa depan kami adalah perlindungan, penyertaan, dan ada dalam berkat Tuhan. Sebab Dia berfirman, Dia datang dalam hidup saya Yohanes 10:10b untuk memberi hidup dan dengan kualitas hidup berkelimpahan dalam nama Yesus. Angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing yang menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna dalam nama Yesus Kristus menyertai kehidupan kekasih Tuhan, rumah tangga Anda, kesehatan Anda, masa depan Anda diberkati dalam nama Yesus. Katakan bersama, amin. Selamat Paskah hari Minggu, kita berjumpa minggu depan dengan jadwal dan